Kita mulai pagi ini kuliahnya, maaf nih agak telat, tadi ada sesuatu yang saya kerjakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ya? Lupa. Halo, suara saya kedengaran nggak? Halo? Kedengaran, Bu. Kedengaran ya? Bentar, saya share modulnya dulu. Apakah sudah terlihat? Modul saya udah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita konsentrasi ke modul. Saya izin off kamera karena saya nggak tahan, mata saya nggak tahan sama kamera. Yang lain silakan aja mau on kamera atau enggak. Tapi yang jelas Anda kuliah harus benar, dan tolong kalau saya tanya tolong dijawab, direspon. Kita mulai dengan distribusi peluang teoritis. Nah, ini distribusi yang akan kita gunakan atau dasar nih, yang kemarin sudah saya ceritakan tentang distribusi normal dan sebagainya. Nah, nanti Anda lihat bahwa apa yang kita pelajari hari ini adalah merupakan dasar dari macam-macam distribusi yang akan kita pelajari di statistika 1 maupun statistika 2. Jadi tolong perhatikan, karena ini dasar yang tidak akan diulang-ulang lagi, apalagi di statistika 2. Jadi kalau kita bicara mengenai peluang, ya, tentu saja kita ingat, sudah sering kita bicarakan, jadi peluang sebuah kejadian adalah merupakan besarnya atau kalau kita hitung secara nominal, berapa sih besarnya peluang dia terhadap semua atau keseluruhan kejadian yang bisa terjadi, gitu kan? Nah, kalau kita bicara tentang peluang, maka kalau peluang kejadian ke-1, peluang kejadian kedua, sampai peluang kejadian yang terakhir itu kita kumpulkan ke dalam suatu ruangan, itulah yang dimaksudkan dengan ruangan sampel. Atau peluang kejadian 1, 2, 3 tadi sering diistilahkan merupakan titik-titik contoh. Jadi kalau titik-titik contoh ini kita kumpulkan dalam sebuah ruangan yang diistilahkan sebagai ruang sampel atau S besar, maka kita bisa sajikan dalam bentuk numerik atau bilangan. Nah, ada yang diistilahkan sebagai peubah acak. Nanti juga kita selalu akan gunakan. Jadi kalau
kita bicara mengenai fungsi yang mendefinisikan titik-titik contoh tadi, yang berada dalam ruang contoh tadi, sehingga memiliki nilai berupa bilangan nyata, maka inilah yang disebut sebagai peubah acak. Atau orang sering istilahkan sebagai variabel acak. Atau mungkin ada yang menyebutnya sebagai variabel random atau random variable. Atau mungkin sebagai stokastik variabel. Jadi macam-macam istilahnya harus dikenal ya. Jadi inilah yang disebut sebagai peubah acak. Fungsi yang mendefinisikan titik-titik contoh dalam ruang contoh sehingga memiliki nilai yang berupa bilangan nyata. Nah, nanti kita menggunakan lambang dari X besar dan X kecil. X besar tadi atau X besar ini adalah apa yang kita sebutkan barusan, yaitu merupakan notasi dari variabel acak, variabel peubah acak, stochastic variable atau random variable. Jadi kita lambangkan dengan X besar atau X kapital. Nah, nilainya dari peubah acak atau peubah variabel acak ini kita lambangkan dengan X kecil atau huruf X kecil. Nah, jadi nanti bedakan antara X besar, yaitu peubah acak, dan X kecil, merupakan nilai dari peubah acak tersebut. Anda baca contoh ke-1. Kalau bicara mengenai peluang, paling gampang adalah misalnya dilakukan pelemparan koin ya, mata uang yang setimbang. Itu kita bisa lihat apakah dia akan muncul gambar ataukah dia akan muncul angka. Nah, misalnya kita punya satu koin yang setimbang, kemudian kita lempar 3 kali. Maka kita bisa bikin fungsi tadi, ruang sampel S tadi adalah S sama dengan dalam kurung, karena ini himpunan bagian yang tadi merupakan ruang sampel tadi ya, yaitu terdiri dari kemungkinan pertama adalah muncul gambar semua. 1 kali lemparan muncul gambar, lemparan kedua gambar, lemparan ketiga gambar, sehingga kemungkinan pertama adalah kita tulis GGG. Atau yang kedua, GGA, berarti pada lemparan ketiga dia muncul angka. Atau GAG, berarti lemparan yang kedua muncul angka, ke-1 dan ke-3 muncul gambar, dan sebagainya. Sampai yang terakhir, kemungkinannya adalah tidak muncul gambar sama sekali. Jadi kita tulis AAA, karena 3 kali pelemparan yang muncul adalah angka. Nah, kita bisa tuliskan ruang sampelnya tadi terdiri dari berbagai kemungkinan yang bakal terjadi, yang kemungkinan terjadi di 3 kali pelemparan koin tadi. Nah, kalau misalnya tadi kita punya notasi X besar tadi adalah peubah atau variabel acak, maka X besar atau variabel acak adalah setiap satu sisi gambar adalah bernilai 1 atau G sama dengan 1. Nah, maka kita bisa nilainya kita bisa tulis seperti yang di bawah ini. Jadi tadi kemungkinan dari ruang contohnya kan GGG, GGA, dan sebagainya, maka bilangannya kita bisa tulis di bawahnya bahwa untuk GGG ini sama dengan nominalnya adalah 3. Atau GGA berarti 2, karena muncul 2 gambar. GAG juga 2, AGG juga 2, GAA hanya 1, AGA 1, AAG 1, dan yang terakhir AAA 0, karena nggak muncul gambar sama sekali. Jadi di sini kalau kita tuliskan bahwa
variabel acak X adalah merupakan himpunan bagian dari angka-angka yang tadi kita dapatkan. Kita urutkan aja dari yang paling kecil kan. 0, 1, 2, 3. Nah, nilainya berapa? Nah, nilainya ya tadi. Jadi X1 nilainya 0 dari yang paling kecil, di mana tidak muncul gambar sama sekali. X2 muncul gambar hanya 1 kali, X3 munculnya 2 kali, dan X4 3 kali. Nah, sekarang kita mau lihat pengelompokan dari peubah acak atau kategori dari peubah acak. Peubah acak ini bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu peubah atau variabel acak diskrit dan peubah atau variabel acak kontinu. Nah, nanti terkait dengan distribusi teoritis yang akan kita pelajari, nah maka nanti yang kita anggap sebagai distribusi teoritisnya itu dia termasuk kelompok yang mana, diskrit atau yang kontinu, karena akan berbeda di dalam pendekatannya. Kita lihat yang A dulu, peubah acak diskrit. Kalau nilainya berupa bilangan cacah, kemudian pastinya dapat dihitung dan terhingga, maka ini termasuk kelompok peubah acak diskrit atau variabel acak diskrit. Ini contohnya produk yang rusak di 1 kali proses produksi ada 12 buah. Atau banyaknya pegawai yang di PHK semenjak pandemi, misalnya ada 5 orang per bagian dan sebagainya. Ini jelas ada 12 buah produk yang rusak, itu merupakan nilainya adalah berupa bilangan cacah kan. Kita bisa hitung 1, 2, 3 sampai 12. Dan pastinya terhingga karena kan angka itu terhingga. Kemudian kalau sebaliknya yang masuk kelompok peubah acak kontinu. Nah, di sini nilainya berupa selang bilangan. Karena apa? Karena dia sebenarnya tidak bisa dihitung secara pasti dan tidak terhingga. Karena merupakan selang bilangan, nah hal ini memungkinkan kita nyatakan peubah acak kontinu nanti dalam suatu bilangan pecahan. Contoh yang paling gampang misalnya kita mengukur jarak waktu, berat, volume, dan sebagainya. Misalnya jarak dari pabrik ke pasar 35,57 km. Atau mungkin saya mau sampai ke 3 desimal, berarti 35,572 km. Atau mungkin yang ada mau 4 desimal, 35,5727, nah, dan sebagainya. Atau mungkin waktu produksi tadi, ada yang mau menghitungnya sampai menit, ada yang mau menghitungnya sampai detik, ada yang mau desimalnya 2, 3, 4, dan sebagainya. Atau mungkin kita bicara mengenai berat, seperti itu, ya, atau volume dan sebagainya. Nah, Anda harus bisa bedakan nanti data Anda itu masuk ke kelompok peubah acak diskrit atau yang kontinu. Oke, kita lanjut. Kita bicara mengenai rata-rata dari peubah acak. Bagaimana menghitung rata-rata dari variabel acak atau peubah acak ini. Ini diasumsikan sama dengan nilai harapan dari peubah acak tersebut, atau yang disebut sebagai harapan matematis atau harapan matematik, atau yang dilambangkan dengan E. E ini singkatan dari ekspektasi. Jadi E dalam kurung X besar artinya ekspektasi dari suatu variabel atau peubah acak. Nah, menghitungnya seperti di bawahnya ini. Kita gunakan rumus E
atau ekspektasi dari X variabel acak sama dengan mu, ya, diasumsikan ini berupa rata-rata dari sebuah populasi sama dengan sigma dari XI kali PXI. XI-nya tadi adalah nilai dari peubah acak tadi kan, nilai peubah acak ke 1, kedua, ketiga, seperti yang di atas tadi. Kemudian PXI ini maksudnya adalah peluang terjadinya peubah acak X ke I tadi, peluang X ke 1, peluang X kedua, dan sebagainya. Nah, nanti N kecil atau N besar artinya jumlah data yang kita gunakan adalah banyaknya X yang merupakan nilai dari peubah acak tadi. Kita lihat contoh yang tadi. Jadi kita tadi lempar koin, satu koin, sebuah koin setimbang sebanyak 3 kali, kemudian kita sudah tuliskan ruang contohnya seperti ini, S sama dengan dalam kurung GGG dan sebagainya sampai dengan AAA. Kemudian X atau variabel acak yang dimaksud adalah ketika muncul sisi gambar. Sehingga kalau muncul gambar G sama dengan 1. Yang tadi diketahui nilai dari variabel acaknya adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, maka untuk mempermudah perhitungan itu bisa Anda gunakan tabel seperti di bawah ini. Mana tadi? Ya, jadi Anda bisa bikin tabel seperti biasa, seperti ini untuk mempermudah menghitung dari ekspektasi dari variabel acak tadi ya. Jadi misalnya kolom pertama tadi kita bikin kolom XI. XI-nya tadi nilainya dari 0, 1, 2, 3 gitu kan. Kemudian PXI-nya berarti peluang dari XI, peluangnya berapa? Kalau nilai XI-nya 0, peluangnya kenapa 1/8? Dari mana nih? Halo? Dari yang dikali 1/8. Dari? Suaranya barengan, saya nggak dengar apa? 1/8 dari mana? Dari yang A Bu, kan cuma 1. Ya, karena AAA munculnya gambarnya nggak ada ya. Berarti di sini nilainya G-nya 0 ya. Jadi XI yang bernilai 0 itu hanya terdapat di AAA. Jadi hanya satu kejadian di antara 8 kejadian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi peluangnya adalah 1/8. Kemudian yang kolom berikutnya adalah XI kali PXI, berarti kolom ke-1 dikali kolom kedua. Demikian juga untuk XI sama dengan 1. Ada 3 buah nih, yaitu GAA, AGA, dan AG. Berarti ada 3 dari 8 kejadian, 3/8. Kemudian kolom ke kanannya tinggal dikali seperti yang di atas tadi. Kemudian yang XI sama dengan 2, di situ juga ada 3 kejadian, yaitu GGA, AAG, dan AGG. Itu 2, 3. Jadi 3/8. Dan yang XI-nya sama dengan 3, kita lihat juga hanya ada satu kejadian yang pertama, sehingga di sini peluangnya adalah 1,
per 8. Nah, kalau sudah kita kalikan di kolom yang paling kanan, maka kita jumlahkan, maka diperoleh 12/8, yaitu merupakan sigma dari XI kali PXI. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dari contoh yang tadi kita bicarakan, maka ekspektasi matematisnya atau nilai rata-ratanya sama dengan 12/8, atau paling gampang dipakai desimal yaitu 1,5. Atau artinya bahwa rata-rata munculnya satu sisi gambar atau satu G tadi pada 3 kali pelemparan sekeping mata uang setimbang yang kita lakukan tadi adalah rata-rata 1,5 atau 12 dari 8 kejadian. Nah, sedangkan kalau kita mau bicarakan ragamnya, ragam bagi peubah acak X berarti kita ikutin rumus ini. Tau kuadrat sama dengan ekspektasi dari variabel peubah acak X min mu dibagi dikali kuadrat sama dengan sigma dari XI min mu kuadrat dikali PXI. Nah, Anda gunakan dengan tabel yang sama di atas juga silahkan, atau langsung juga boleh. Atau kalau misalnya Anda mau hitung variansnya, berarti itu sama dengan akar tau kuadrat dari apa yang sudah dihitung dari tau kuadrat ini. Oke. Nah, tadi yang saya bilang bahwa untuk distribusi peluang teoritis ini, nanti Anda boleh tuliskan dalam bentuk tabel, atau Anda boleh bikin rumus umum. Kenapa rumus umum? Karena rumus ini akan berlaku untuk seluruh kejadiannya, yaitu yang mencantumkan semua kemungkinan nilai peubah acak berikut peluangnya. Jadi kalau kita bicara mengenai distribusi peluang teoritis, kita kebayang entah itu bentuknya tabel, entah itu bentuknya rumus umum. Yang jelas akan mencantumkan semua kemungkinan nilai peubah atau variabel acak sama peluangnya. Nah, terkait dengan peubah acak ini, maka nanti kita pelajari dua hal besar, yaitu tentang distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Nah, untuk distribusi peluang diskrit, nanti ada distribusi seragam yang kita pelajari hari ini, kemudian distribusi binomial, kemudian hipergeometrik, kemudian Poisson atau Poisson. Dan dalam hal ini nanti kita coba untuk menggunakan rumus umumnya maupun kita gunakan tabel jika tersedia tabel atau sudah tersedia tabel yang ada di distribusi tersebut. Sedangkan kalau kita bicara mengenai distribusi peluang kontinu, nanti ada distribusi normal yang kemarin saya kenalkan tabelnya. Nanti kita juga lihat nilai itu dari mana menggunakan rumus umumnya. Kemudian distribusi T, student distribution T, atau sering orang sebut sebagai distribusi T, atau F, distribution, Fisher distribution, atau sering disebut sebagai distribusi F. Kemudian C kuadrat atau C square distribution, mungkin akan ditambahkan dengan ANOVA, atau kalau waktunya ada akan ditambahkan dengan kendal tau C atau kendal tau B atau yang lain yang terkait dengan distribusi peluang kontinu. Jadi Anda bayangkan nanti statistika 1 dan 2 ini semua harus Anda pelajari. Nah, artinya ketika nanti Anda menghadapi masalah entah soal ujian, entah PI Anda atau skripsi Anda, nah nanti Anda harus tahu kira-kira
yang saya punya nih data ini, saya akan paling cocok itu distribusi peluang apa yang saya gunakan, yang discrete atau yang continue. Yang discrete yang mana? Ada macam-macam. Ataupun kalau continue juga ada macam-macam. Nah itu saya bilang dari awal bahwa akan banyak macam alat analisis. Anda harus pilih salah satu dan Anda harus tahu alasannya kenapa itu Anda pilih. Gitu. Oke, sekarang kita mulai yang pertama untuk distribusi peluang diskrit, yaitu distribusi peluang seragam. Silahkan dibaca dulu di rumus yang di kotak. Jadi di kotak ini adalah rumus umum yang berlaku, ya. Sekaligus ada ciri-ciri dari distribusi tersebut. Ini harus Anda hafal dan Anda ngerti. Karena kalau ini Anda lewati, Anda akan salah menentukan apakah distribusi yang Anda tentukan itu udah benar atau justru salah. Jadi definisi distribusi peluang seragam di sini adalah jika kita mempunyai peubah acak X yang mempunyai nilai X1, XI-nya ya ini, X kedua, X ketiga, sampai XK yang berpeluang sama. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi semuanya mempunyai peluang yang sama. Maka distribusi peluang seragamnya adalah mengikuti fungsi ini yang di bawah ini. Fungsinya ini F, ini lambang dari distribusi peluang seragam dari X. X ini adalah nilai dari variabel acaknya ya. Titik koma K. Nah, tadi adalah bahwa si nilai dari variabel acak tadi sampai dengan K, itu X ke K ya, sama dengan 1 per K. Jadi peluangnya adalah 1 per K. Nah 1 per K ini berlaku bagi nilai X ke 1 sampai dengan X ke K. Kita lihat aja contoh yang kedua. Di sini ada 3 mahasiswa, Abi, Badu, dan Cici. Maka distribusi peluang seragamnya untuk mendapatkan beasiswa, ya, karena mereka punya peluang yang sama untuk mendapatkan beasiswa, maka distribusi peluang seragamnya adalah fungsi dari X, 3. Kayaknya kan ada 3. Abi ini yang X1, Badu yang X kedua, Cici yang X ketiga. Jadi 1 per K, 1 per 3. Jadi artinya baik untuk si Abi, Badu, atau Cici itu punya peluang yang sama, yaitu sepertiga. Ini contoh yang sederhana, tetapi kalau nanti kita mempunyai nilai dari variabel acak yang lumayan banyak, maka secara umum nilai K itu dapat dianggap sebagai kombinasi dari N besar dan N kecil. Jadi N besar itu banyaknya titik contoh dalam ruang contoh atau yang dianggap sebagai populasi, sedangkan N kecilnya adalah ukuran sampel yang digunakan. Itu ukuran sampel acak atau banyaknya unsur dari variabel atau perubahan acak X. Ingat kombinasi dari N kecil terhadap N besar. Ini contohnya.
Jadi kalau di sini kita mau mengemas batu baterai, setiap kemasan ada 4, ya. Maka bagaimana distribusi peluang yang seragam? Cara menyusun kemasan-kemasan tersebut untuk yang kita punya 12 batu baterai. Jadi di sini N kecilnya adalah 4, itu ukuran sampel acak atau banyaknya unsur dari variabel acak yang dimaksud. Kemudian 12 ini adalah banyaknya titik contoh dari populasi atau dari ruang sampel yang kita punya. Jadi K-nya kita hitung dulu. Tadi K sama dengan kombinasi antara N kecil dengan N besar, yaitu kombinasi antara 4 dengan 12. Itu sama dengan, Anda ingat kombinasi 4 dengan 12 berarti kombinasi 12 faktorial, yaitu N besar faktorial dibagi dengan N kecilnya, N kecil faktorial, yaitu 4 faktorial, dikalikan 8 ini adalah N besar dikurangi N kecil faktorial, berarti 12 dikurang 4 faktorial, yaitu 8 faktorial. Saya tanya, 12 faktorial masih ingat nggak gimana cara mencarinya? Gimana 12 faktorial? 12 kali 10, kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Ya, kali sampai dengan kali 1 ya. Iya. Jadi 12 faktorial. Yang lain ngerti nggak? Bukan cuman siapa yang barusan? Yang barusan jawab? Kami. Selain Tarisa, ngerti nggak yang lain? Ngerti kok. Oke, jadi ingat ya. Oke, 12 faktorial berarti perkalian dari 12 mundur ya, 12 kali 11 kali 10 dan seterusnya sampai dengan kali 1. Demikian juga 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 sampai dengan kali 1. Silahkan mau cari kayak begini pakai kalkulatornya, atau misalnya saya coret nih 8 faktorial saya coret, kemudian berarti yang di atas 12 faktorial jadi berapa? Kalau 8 faktorialnya saya coret, berarti yang di atas ini tinggal berapa? Tinggal 12 kali 11 kali 10 kali 9. Kan di bawahnya kan perkaliannya sampai 8. Berarti yang dicoret ini sampai dengan 8 kan? Berarti tinggal 9 kali 10 kali 11 kali 12. Misalnya seperti itu. Nah, K tadi kita peroleh 495 cara. Anda masukkan ke fungsi yang tadi, fungsi dari X, di mana X-nya sampai dengan K, maka K-nya tadi 495, berarti seper K adalah 1/495. Ya. Jadi peluang seragam cara menyusun batu baterai tadi adalah 1/495. Nah, ini berlaku untuk cara yang ke-1, cara yang kedua, sampai dengan cara yang terakhir, yaitu cara yang ke-495. Kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita gambarkan dari distribusi seragam ini, maka Anda bayangkan dengan diagram balok dengan tingginya yang sama, karena peluangnya seragam berarti tingginya sama. Nah, sekarang
yang kedua yang agak menarik karena kita sudah gunakan tabel. Kalau distribusi seragam belum ada tabel yang tersedia, jadi kita mesti menggunakan cara yang tadi. Nah, kalau yang binomial coba dibaca ininya, ciri-cirinya. Cirinya adalah 1, 2, 3, dan 4. Jadi sebelum Anda nanti memutuskan untuk menggunakan rumus yang mana, untuk menggunakan tabel yang mana, nah harus dilihat dulu ciri-cirinya seperti apa masalah Anda itu, kemudian Anda tetapkan bahwa oh ini distribusi seragam, oh bukan, ini distribusi binomial, oh bukan, ini distribusi Poisson, dan sebagainya. Jadi ini harus dihafalkan juga. Dibaca dulu ciri-ciri untuk percobaan binomial. Oke, yang pertama cirinya adalah percobaannya diulang n kali, sekian kali. Yang kedua, hasil setiap pengulangan tersebut hanya ada 2 kategori, hanya ada 2 kelas, atau mungkin kita sebut juga hanya ada 2 pilihan. Ya, kalau misalnya kita mengisi kuesioner tuh hanya ada 2 pilihan, pria wanita, dianggap berhasil atau gagal, ya atau tidak, sukses atau tidak sukses, suka atau tidak suka, dan sebagainya. Jadi pilihannya hanya 2, nggak ada pilihan lain. Atau ciri yang kedua itu. Ciri yang ketiga adalah peluang keberhasilan ini dilambangkan dengan P. Dan dalam setiap ulangan, nilai P ini tidak berubah. Nah, kalau sudah diketahui nilai keberhasilan atau peluang keberhasilannya, maka kalau kita mau mencari nilai peluang kegagalan, maka Q sama dengan 1 min P. Karena ingat bahwa kegagalan ditambah keberhasilan dalam sebuah peluang itu sama dengan 1. Jadi nanti kalau udah ketemu nilai P, maka Q-nya tinggal 1 min P. Dan yang keempat, bahwa setiap ulangan bersifat bebas satu dengan yang lain. Bersifat bebas dalam artian bahwa ketika sebuah percobaan terjadi atau kita lakukan, maka nilai ini tidak akan mempengaruhi besarnya peluang bagi percobaan lain. Dan besarnya peluang di percobaan ini juga tidak dipengaruhi oleh besarnya peluang kejadian yang lain. Jadi intinya dia tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi besarnya peluang kejadian yang lain. Itu sifat bebas, bersifat bebas. Jadi kalau keempat ciri ini dipenuhi, berarti kita yakin bahwa kita bisa melakukan pendekatan dengan distribusi binomial. Nah, kalau distribusi binomial, maka Anda gunakan fungsi atau rumus yang seperti di dalam kotak ini. Fungsinya beda lagi dengan seragam tadi kan. Kalau tadi F dalam kurung X, X-nya sama dengan K, maka sama dengan 1 per K. Maka di sini untuk binomial, lambangnya adalah fungsinya B. Ya, B dari binomial, dari kata-kata binomial, kita ambil huruf B. B dalam kurung X, yaitu banyaknya keberhasilan dalam ubah ajak X, di mana ada nilai N. N kecil ini adalah banyaknya ulangan,
dan ada nilai P. P adalah peluang keberhasilan pada setiap ulangannya. Dan sekali lagi jangan kebalik untuk menentukan berapa nilai X, berapa nilai N, dan berapa nilai P. Karena kalau kebalik, maka untuk menghitung nilainya akan berbeda. Karena nilainya sama dengan yang di kanan ini. Yaitu sebesar peluangnya kombinasi dari X terhadap N, X-nya tadi ini, N-nya yang di tengah, dikalikan dengan P, yaitu peluang keberhasilannya dipangkatkan dengan X, dikalikan dengan Q, yaitu peluang kegagalannya dipangkat dengan N min X. Sekali lagi, penyusunan dari fungsi B dalam kurung X, N, P ini tidak boleh kebalik. Nggak boleh salah. Nah, tadi yang di depan ada X, N, dan P, sedangkan yang di belakang ada Q. Ingat seperti tadi, bahwa untuk mencari Q, tinggal kita kurangkan 1 dengan nilai P tersebut untuk setiap ulangannya. Dan fungsi ini akan berlaku secara umum, yaitu berlaku untuk X dari 0 sampai dengan X ke N. Gitu ya. Jadi ciri-cirinya Anda hafalkan, kemudian rumus umumnya juga Anda hafalkan, gunakan seperti ini. Nah, di sini ada catatan yang penting, meskipun tidak termasuk di dalam rumus di kotak itu, tapi ini clue yang harus Anda perhatikan bahwa bagaimana kita akan membedakan mana itu peluang kegagalan dan mana yang dimaksud sebagai peluang keberhasilan. Mana P-nya, mana Q-nya. Nah, di sini ingat bahwa kejadian yang ditanyakan adalah dianggap sebagai kejadian yang sukses. Di kejadian yang ditanyakan di dalam kasus adalah dianggap sebagai kejadian yang sukses. Kita lihat contoh keempat. Nih, Anda baca dulu. Jadi di sini kita mau mencari peluang. Ini tentang dadu ya, dadu yang setimbang. Maaf. Jadi kita menentukan peluang, tentukan peluang mendapatkan mata 1. Dadu kan ada 6 mata. Bahwa mata 1 ini akan muncul 3 kali. Pada pelemparan 5 kali sebuah dadu setimbang. Jadi kita punya sebuah dadu setimbang, kemudian kita akan lemparkan sebanyak 5 kali. Kemudian kita akan menentukan peluang untuk mendapatkan mata 1 itu akan muncul 3 kali, kayak koin tadi ya. Nah, di sini untuk kejadian sukses atau yang dianggap berhasil adalah mendapatkan mata 1. Karena yang ditanyakan atau yang kita cari adalah peluang untuk mendapatkan mata 1. Oke, sekarang kita definisikan X-nya apa, N-nya apa, dan P-nya apa. X tadi adalah banyaknya keberhasilan dalam peubah acak X. Nah, di sini yang dimaksud sebagai banyaknya keberhasilan dalam peubah atau variabel acak X adalah 3 kali. Berarti X sama dengan 3. Kemudian yang kecil adalah banyaknya ulangan. Nah, banyaknya ulangan tadi, dadu tadi dilempar sebanyak 5 kali. Berarti 5 kali ulangan kan? N-nya sama dengan 5. Kemudian P-nya adalah peluang keberhasilan pada setiap ulangan. Munculnya mata 1 ini dianggap sebagai kejadian suksesnya 1 dari 6 mata dadu. Berarti 1/6. Kemudian peluang kegagalannya adalah Q, yaitu tadi tinggal anut yang di atas ini 1 min P. 1 dikurang 1/6. Jadi Q-nya 5/6.
Nah, kalau sudah bisa menentukan itu, kita masukkan ke rumusnya tadi, ke fungsinya tadi, yaitu B dalam kurung X and P sama dengan C dan sebagainya. B-nya dalam kurung X-nya berapa tadi? 3. Masukkan angka 3, N-nya 5, dan P-nya adalah 1/6. Nah, kita ikuti rumus yang tadi, kombinasi dari X terhadap N. X-nya tadi 3 kan, N-nya adalah 5. Jadi X 3 terhadap 5 dikali P-nya. P-nya adalah 1/6. 1/6 pangkat X. X-nya 3. Pangkat 3 dikali 5/6 pangkat N min X, yaitu 5 dikurang 3, yaitu 2. Oke. Kemudian kombinasi 3 terhadap 5 kayak tadi, berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 min 3, yaitu 2 faktorial. Kemudian kalikan, Anda mau bagi seperti ini boleh, atau Anda langsung seperti ini, 1/6 di pangkat 3 dikali 5/6 di pangkat 2, silahkan aja pakai kalkulator. Atau Anda pakai menyamakan pembilangnya juga silahkan. Jadi kita peroleh bahwa peluang untuk mendapatkan massa 1 muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali sebuah dadu setimbang adalah 0,03215. Sampai di sini, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Udah jelas ya? Oke, kalau udah jelas kita lanjut. Contoh yang berikutnya. Jadi, peluang seorang mahasiswa membolos adalah 6 dibanding 10. Jika terdapat 5 mahasiswa, berapa peluang terdapat 2 orang mahasiswa yang tidak membolos? Nah, di sini dibilang bahwa kejadian suksesnya adalah sama dengan tidak membolos. Karena Anda ingat tadi bahwa yang dianggap sebagai kejadian sukses adalah kejadian atau peluang yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah berapa peluang mahasiswa yang tidak membolos. Jadi kita cari kejadian suksesnya, yaitu yang tidak membolos. Padahal di sini yang diketahui adalah peluang yang membolos. Peluang yang membolos tadi adalah 6 dibanding 10 atau 0,60. Ini berarti Q-nya kan? Berarti P-nya adalah 1 min Q, yaitu 1 min 0,60. Jadi kejadian sukses, yaitu kejadian mahasiswa yang tidak membolos sebesar 0,40. Terus X-nya berapa? X-nya tadi terdapat 2 orang mahasiswa yang tidak membolos, berarti X-nya 2 dari 5 mahasiswa yang ada, berarti N-nya 5. Oke, kita masukkan ke fungsinya tadi, B atau binomial dari X2, N-nya 5, P-nya 0,40. Kemudian ada masukkan ke rumus yang tadi, kombinasi dari N dengan apa tadi? Nih, N dengan X atau X terhadap N kalikan dengan P-nya berapa tadi dipangkat dengan X, kemudian Q-nya dipangkat dengan N min X. Nah, saya mau kenalkan dengan cara membaca tabel. Kalau ini dengan manual kayak yang tadi, dengan rumus yang di atas. Gimana kalau kita nanti mendapatkan banyak peluang yang harus kita hitung ya. Ini kebetulan kan cuman ada beberapa seperti yang di atas tadi. Nah, nanti kalau banyak nilainya, maka akan lebih praktis kalau kita menggunakan tabel binomial. Nah,
Untuk membaca tabel binomial, ini udah diringkaskan ya. Ada tabel yang seperti ini, tapi ini udah merupakan ringkasan. Nanti saya kenalkan dengan tabel yang aslinya. Jadi, untuk tabel binomial, ini yang paling atas ini adalah peluang. P sama dengan 0,10, P sama dengan 0,15, P sama dengan 0,20, dan seterusnya. Ini adalah peluang. Kemudian di sini adalah X. X berarti variabel acak yang kita cari tadi. X-nya 0, apa 1, atau 2, atau 3, 4, 5, dan sebagainya. Nah, tergantung dari nilai N-nya. N-nya tadi adalah banyaknya ulangannya. Jadi, nanti Anda cari dulu N-nya berapa, kemudian P-nya berapa, baru cari X-nya. Gitu. Jadi, kalau saya mau mencari nilai, nih, saya punya fungsi binomial seperti ini. Binomial dari 0, 5, 0,10. Berarti ini X-nya ada 0, N-nya 5, P-nya 0,10. Saya tadi bilang N-nya dulu cari. N-nya berapa? N-nya 5. Berarti cari N-nya 5. N-nya nanti kan banyak tuh. Anda cari dulu yang 5 nilainya. Kemudian cari P-nya. P-nya berapa? P-nya nih 0,10. Berarti saya urutkan juga, P-nya nanti juga banyak. Saya urutkan, oh P 0,10 itu yang ini, yang kolom pertama. Kemudian X-nya berapa? Saya mau cari X0. Berarti X0 itu yang ini. Jadi nilainya berapa? N-nya 5, P-nya 0,10, nih, X-nya 0. Saya tarik. Nih. Berarti peluangnya adalah 0,5905. Yang kedua, saya punya N-nya sama 5, P-nya sama 0,10, X-nya 1. Berarti N-nya sama, P-nya sama, X-nya 1. Yang berbeda X-nya. Saya tarik ke kanan. Ini nilainya 0,3281. Kemudian, yang ketiga, X-nya 2. Yang lain sama. X-nya 2. Saya tarik nih. Bila saya tentukan nih X-nya, saya tarik ke kanan, nilainya 0,0729. Jadi artinya, kalau saya punya fungsi binomial di mana B sama dengan X, N, P tadi adalah X-nya 2, P, N-nya 5, P-nya 0,10. Saya bisa lakukan dengan menggunakan rumus yang di atas tadi, fungsi yang di atas tadi, yaitu kombinasi dari X terhadap N, kalikan P pangkat X, kalikan Q pangkat N min X, dan sebagainya. Nah, nilainya akan sama persis dengan yang saya punya dengan mencari di nilai tabel ini. Dan Anda cross-check nanti bahwa dengan menggunakan rumus yang tadi atau dengan hanya melihat nilai tabel ini akan mendapatkan nilai peluang yang sama. Kira-kira seperti itu. Oke. Saya kenalkan dengan tabel aslinya. Dari sini dulu kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, saya lihatkan tabel binomial. Ini tabel binomial. Jadi baca dulu tabelnya. Apa yang berbeda di situ? Yang pertama, baca dulu ya, jumlah peluang binom atau binomial. Ini harus ada bahwa menyatakan ini tabel binomial. Nah, di sini dikasih fungsinya seperti yang di kotak tadi. Sigma dari X sama dengan 0 sampai dengan R. Maaf. Ada yang menyebutkannya R, ada yang menyebutkannya X ya. Kebetulan ini menyebutkannya R. Maksudnya adalah X yang tadi. Kemudian fungsi dari binomial B dalam kurung X
ada N, ada P. Nah, perhatikan di sini baris yang paling atas ini adalah baris peluang. 0,10, 0,20, 0,25, dan seterusnya. Semakin ke kanan semakin besar. Kemudian saya bilang tadi cari nilai N-nya dulu. Ini N yang kolom paling kiri. N1, 2, 3, 4, 5. Kalau tadi kita punya N5 tadi. Kemudian baru cari X-nya atau R-nya di sini. Ini untuk N1 ada 2X, ada 2R. N kedua ada 3X. N ketiga ada 4X dan sebagainya. Nah, tadi N-nya 5 ada 5X. Sama dengan tadi. Ini ada 5X. Ya. 0, 1, 2, 3. Maksud saya 0 sampai X ke 5. Ini juga 0 sampai X ke 5. Nah, tadi di kolom yang digunakan adalah peluang 0,1. Berarti di peluang kolom pertama. Anda perhatikan di sini, apakah nilai yang ditampilkan di tabel binomial yang asli ini berbeda dengan tabel binomial yang sudah diringkas ini? Ada nggak bedanya? Untuk P 0,1, N-nya 5, X-nya 0. Nilainya 0,5905. Nah, sama R. Sama. Sekarang untuk yang X ke 1, X-nya 1. Ini nilainya 9185. Ini nilainya 0,3281. Dari mana kira-kira? Berapa tadi? 0,3281. Ini segini nilainya. Saya bilang bahwa tabel yang tadi adalah tabel yang sudah diringkaskan. Aslinya tabelnya begini. Nah, nanti kalau ketika UTS, UAS, atau ketika Anda melakukan penelitian, Anda menggunakan tabel ini dan harus menggunakan tabel ini, atau mungkin tabel ini yang tersedia, Anda harus bisa tahu nilai yang tadi 0,3 sekian itu dari mana. Itu Anda selisihkan antara nilai yang paling atas tadi 0,5905 dengan 0,9185. Nah, hasilnya akan sekian. Hasil persisnya sih 0,3280 sekian, tapi ini dibulatkan menjadi 1 karena di belakang desimalnya masih banyak. Nah, berikutnya nih 0,9185 dikurangi 0,9914, maka hasilnya 0,0727 dan seterusnya. Bawahnya lagi 0,9914 dikurangi 0,9995, maka hasilnya akan sesuai dengan ini. Dan yang terakhir adalah 1 dikurang berapa? Dikurang nggak ada. Ini 0. Karena kita tahu bahwa peluang itu maksimal sama dengan 1. Berarti yang dinilai X sama dengan 5, ini nilainya sama dengan 0. Itu asal dari peluang yang ini. Ada yang masih nggak ngerti cara membaca tabel binomial?
Sudah paham semua? Suara saya didengar nggak ya? Terdengar, Bu. Oke, berarti udah paham. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, jika di sini saya mau mencari nilai X lebih besar sama dengan 1, sampai dengan X kurang dari sama dengan 2, ya, dengan N dan P yang sama tadi, N-nya 5, P-nya 0,1, maka bisa kita lakukan dengan menggunakan fungsi atau rumus yang tadi, yaitu 3 kali, berarti 0, X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2, ya kan? Nih, jadi fungsi dari B, X, NP, NP-nya sama, N-nya 5, P-nya 0,1, jadi B 0, X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2. Silakan gunakan rumus yang tadi, masing-masing, berarti 3 kali ngitung dengan rumus yang tadi, atau dengan tabel tadi yang udah kita baca yang di atas tadi, berarti tinggal saya jumlahkan, saya nggak usah pakai rumus tadi, saya pakai nilai tabel ini. Tadi udah dicari jika X-nya 0, jika X-nya 1, jika X-nya 2, untuk N5 dan P 0,10 adalah sekian. Tinggal saya jumlahkan 0,5905 tambah 0,381 tambah 0,0729. Dan nanti dibuktikan bahwa dengan menggunakan rumus atau menggunakan nilai tabel seharusnya menghasilkan nilai yang sama. Coba sekarang contoh yang kelima. Baca dulu soalnya, pahami, kemudian kita nanti coba latihan.
Jadi di sini suatu perusahaan pengiriman paket terikat perjanjian bahwa kalau paketnya terlambat akan ada atau kena biaya kompensasi. Nah, jika diketahui bahwa peluang setiap kiriman akan terlambat itu adalah 0,20, maka bila dikirimkan 5 paket, hitunglah probabilitas soal-soal ini. Kalau tidak ada paket yang terlambat, sehingga perusahaan tidak membayar biaya kompensasi. Jadi nanti kalau Anda jumpai soal seperti ini, ya soalnya hanya sampai dengan tanda tanya nih, tidak ada yang dalam kurung X sama dengan 0 ini ya. Ini Anda tentukan sendiri. Jadi dari kalimat pertanyaan ini Anda translate ke kalimat matematisnya. Jadi tidak ada paket yang terlambat, berarti X sama dengan 0. Atau lebih dari 2 paket yang terlambat. Berarti Anda translate lebih dari 2, berarti X lebih besar dari 2. Nah, di sini tadi peluang akan terlambat adalah 0,20. Kemudian ada 5 paket. Maka hitunglah probabilitas jika tidak ada paket yang terlambat atau dan sebagainya. Ini masih banyak nih, misalnya ini kalimat-kalimatnya biasanya yang akan jadi bolak-balik. Misalnya di sini maksimal 3 paket yang terlambat, atau mungkin dituliskan paling banyak 3 paket yang terlambat, atau tidak lebih dari 3 paket yang terlambat. Berarti kita translate ke bahasa matematisnya pastinya kan X kurang dari sama dengan 3. Atau ada 2 sampai 4 paket yang terlambat. Berarti X lebih besar sama dengan 2 sampai kurang dari sama dengan 4. Atau minimal 2 paket yang terlambat. Berarti X lebih besar sama dengan 2. Atau paling sedikit 2 paket yang terlambat. Atau dengan kata lain misalnya tidak kurang dari 2 paket yang terlambat. Jadi kalau Anda salah dalam mentranslate ke bahasa matematis, ya pastinya salah di dalam menentukan nilai peluangnya. Ya. Oke, kita jawab yang pertama. Kalau tidak ada paket yang terlambat tadi, maka X sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke fungsinya tadi. B, di mana X-nya 0, N-nya 5, dan P-nya 0,20. Karena tadi kan 5 paket yang kita kirim, dan P-nya 0,20 karena tadi peluang keterlambatan adalah 0,20. Nah, kenapa P? Karena yang ditanyakan adalah kalau terjadi keterlambatan. Jadi bukan Q ya. Nah, silahkan ini Anda masukkan ke rumus yang tadi atau di cross check dengan kalau menggunakan tabel. Tabel tadi udah kita baca kalau nilainya di sini. Ini X-nya 0, N-nya 5, P-nya 0,20. Katanya, nilainya berapa? Anda lihat tabel ini. Berapa nilainya? 0,3277, Bu. Oke, berarti X-nya 0, N-nya 5, P-nya 0,20, X-nya 0, berarti 0,3277. Yang lain ngerti nggak? Ngerti, Bu. Oke. Sekarang yang kedua. Nanti Anda cross check ya. Apakah nilainya benar segitu, berarti Anda masukkan ke rumus yang ini tadi. Rumus yang ini. Sekarang yang kedua.
lebih dari 2 paket yang terlambat. X lebih dari 2. Kira-kira kalau saya pakai tabel gimana? Berapa nilainya? Yang mana nilainya? X lebih dari 2 nih, kan udah ditranslate ke bahasa matematis. X lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2 itu berapa? 345. 345 Bu. 3, 4, 5. Tadi N-nya kan dan P sama ya. N-nya 5, P-nya 0,20. Berarti mana yang ada jumlah? Yang 0,05 12 0,0064 Sama? sama 0,0003. Oke. Siapa yang barusan jawab? Ini Susela Bu. Ini, oke. Yang lain ngerti nggak? Ada yang kurang ngerti nggak? Ini yang tabel sederhana ya. Kalau tidak ada suara berarti saya anggap ngerti. Berarti tinggal Anda jumlahkan tadi, karena lebih besar dari 2 adalah X-nya 3, 4, dan 5. 3 kita lihat, oh sini, bawahnya kan 4, bawahnya 5. Tinggal Anda jumlahkan. 0,0512 tambahkan dengan 0,064 tambahkan 0,03. Jadi gitu. Nih. Hasilnya 0,0579. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, cara yang kedua dengan menggunakan tabel ini, Anda lihat, yaitu dengan melakukan pendekatan dari angka 1 atau peluang tadi. Jadi kan peluang itu sama dengan 1 ya, maksimal. Berarti 1 dikurang daerah di luar daerah yang dimaksud. Daerah yang dimaksud tadi adalah lebih besar dari 2, yaitu tadi X-nya 3, 4, 5. Berarti di luar daerah yang dibaca atau yang dimaksud tadi berapa? Yaitu X kurang dari sama dengan 2. Jadi kita kurangkan 1 dengan X kurang dari sama dengan 2. Kita lihat lagi. N dan P yang sama. X kurang dari sama dengan 2, mana yang kita jumlah? 0,1. Kurang dari sama dengan 2. Ayo. 123 Bu. 01. 012. Ya, kurang dari sama dengan 2, berarti 2-nya ikut kan? Berarti X2, X-nya 1, dan X-nya 0, itu yang kita jumlah. Berarti 1 dikurang 3 nilai ini kita jumlah, yaitu 0,3277, 40 sekian, 20 sekian. Itu cara yang kedua nih. 0,3277 untuk X0, ini X-nya 1, ini X-nya 2. Nah, hasilnya sama persis dengan yang di atas tadi, yaitu 0,0579. Jadi, Anda udah punya atau kenal 3 cara. Yang pertama tadi dengan fungsi tadi, yang di kotak tadi. Kemudian dengan pembacaan tabel yang di atas ini, atau dengan cara baca 1 minus nilai dari daerah yang belum dibaca. Nah, tiga-tiganya kalau dihitung harus sama persis nilainya seperti ini. Sekarang kalau X kurang dari sama dengan 3. X kurang dari sama dengan 3. Ayo yang lain yang belum jawab. Ngerti nggak? Mana? 0,3227, 0,4096 sama 0,2048, 0,0512 Bu. Oke. Atau 1 min? Atau dengan cara yang kedua tadi, 1 dikurang
daerah yang belum dibaca. Daerah yang belum dibaca yang mana? 0,064 sama 0,003, Bu. Ya, 1 dikurang 2 daerah ini ya, yang belum dibaca ya. Iya, Bu. Oke, kita lihat. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi kita baca untuk X kurang dari sama dengan 3. X-nya berarti 3 ikut kan? 3, X-nya 2, X-nya 1, X-nya 0. Untuk N dan P yang sama, tinggal cari tadi di tabelnya. Nilainya sekian. Atau dengan 1 dikurang. 1 dikurang daerah yang belum dibaca. Yang belum dibaca tuh berapa? Yaitu X lebih besar dari 3, karena 3 ikut dia. Berarti 4 dan 5. Jadi ini X-nya 4, ini X-nya 5. Jadi 1 dikurang 2 nilai ini. Nah, hasilnya 0,9933 sama dengan 0, yang di atas ini, 9933. Nah, sekarang kalau X-nya di antara 2 dan 4 sama dengan 2 dan X lebih besar sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 4. Berapa? X lebih besar sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 4. Berapa? Nilainya berapa? Lebih besar sama dengan 2. 2-nya ikut nggak? Ikut, Bu. Ikut. Kurang dari sama dengan 4. 4-nya ikut nggak? Ikut. Nah, berarti X-nya 2, 3, dan 4 kan? Berarti 2048 ditambah 0,0512 ditambah 0,0064. Gitu ya. Atau 1 dikurang? Satu dikurang daerah yang belum dibaca. Berarti setelah 4 daerah berapa? 5. Ya, berarti 0003. Yang daerah di atas 2 itu? 0 dan 1, Bu. Oke, berarti daerah yang belum dibacakan ini 0 dan 1 dan 5 ya. Nah, nanti Anda cross check seperti itu tadi. 1 dikurang daerah-daerah tadi. Oke. Yang ke nih, yang kelima. Minimal 2 paket yang terlambat. Atau tanda matematisnya X lebih besar sama dengan 2. Berapa? X lebih besar sama dengan 2. Ya. Mana tadi? Nih. Minimal 2 paket yang terlambat, atau bahasa matematisnya X lebih besar sama dengan 2. Berapa? 0,3277, 0,4096 sama 0,2048. Coba di ini. X lebih besar sama dengan 2. X-nya berarti berapa? X dulu deh, lebih besar sama dengan 2 betul berapa? Dua, 3, 4, 5. Ya, lebih besar sama dengan 2, 2-nya ikut kan? 2, 3, 4, 5. Jadi berapa nilainya? Siapa barusan? Nurul? 0. Ya. Iya. Jadi berapa Nurul? Nilainya yang dijumlah yang mana? 0,2048 ditambah 0,0512 ditambah 0,0064 ditambah 0,0063. Oke. Atau 1 minus berapa Nurul? 1 minus 0, Ya, daerah yang di luarnya berapa? Berarti daerah X0 dan 1. 1. Berarti 1 dikurang 0. 0,3277 tambah 0,4096.
Oke, jadi tadi nilainya kita ulang, yang X lebih besar sama dengan 2, sama dengan 2 berarti 2-nya ikut ya. Jadi itu 2, 3, 4, 5. Nah, tarik ke kanan aja. 2 itu berapa? 0,248 tambah sampai ke bawah. Atau dengan cara yang kedua tadi, 1 min daerah yang belum terbaca. Tadi 2-nya ngikut, berarti daerah yang belum terbaca adalah 0 dan 1. Berarti 1 dikurangi 0 itu 3277 ditambahkan dengan 4096. Jadi 1 dikurang berapa tuh? 0,7 sekian ya. Akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, sampai dengan nilai-nilai ini apakah ada yang kurang paham? Sebelum saya masuk ke yang lain. Silahkan ditanyakan kalau belum paham. Nah, sekarang saya tanya nih. Saya ulang. Tabelnya lihat. Nih. 0,3281 tadi dari mana? Kalau dari tabel aslinya? (0,3281) itu asalnya dari mana kalau dari tabel aslinya ini? 0,9185 dikurangi 0,5905. Oke. Kalau 0,081 asalnya dari mana? Nol koma 9995 dikurangi 0,9914. Ya, jadi tadi diingat ya bahwa karena nanti kalau misalnya kayak ujian utama atau ujian akhir, Anda ditampilkan atau Anda dikasihnya tabel seperti ini, Anda harus ngerti nilai-nilai ini dari mana asalnya. Ya. Oke, berarti udah ngerti. Oke, kalau sudah kita lanjut dulu. Mana tadi? Oh ya, sampai sini. Kita mau mencari kayak tadi. Kalau ditanyakan rata-ratanya atau ragamnya atau variansnya untuk data kita yang berbentuk distribusi peluang binomial. Gimana? Anda pakainya ini. Jangan lagi nengok ke distribusi yang kita sudah gunakan untuk distribusi apa tuh yang berbentuk kelompok kemarin ya, beda lagi ya. Ini bicara tentang distribusi binomial. Jadi kalau untuk mencari nilai rata-ratanya, mu-nya itu Anda kalikan N kali P. Jadi ingat N-nya adalah ukuran populasinya. Atau kalau tadi misalnya apa tadi yang paketnya dikirim sebanyak 5 paket, atau misalnya tadi apa peluang kita melempar 5 koin dan sebagainya. Ya, itu N-nya maksudnya. Kemudian P-nya adalah peluang keberhasilan untuk setiap ulangannya. Jadi ingat, peluang keberhasilan adalah merupakan peluang yang ditanyakan. Kemudian kalau kita mencari varians atau ragamnya, tau kuadrat sama dengan N kali P kali Q. N-nya tadi udah, P-nya udah, kemudian Q-nya. Q adalah merupakan 1 min P.
1 min P berarti ya P-nya nilainya berapa? Tinggal kurangkan 1. Kemudian kalau ditanyakan standar deviasinya, berarti tadi ragamnya udah diketahui, udah dihitung, ya tinggal Anda akarkan kan. To berarti akar to kuadrat. Kira-kira seperti itu. Oke. Coba saya tanyakan hal yang sama dari paket tadi. Kalau saya mau mencari nilai setidak-tidaknya 3 paket yang terlambat, itu nilainya berapa? Dengan tabel ini aja. Peluangnya berapa? Setidak-tidaknya 3 paket yang terlambat. Jadi berapa? Ada yang coba jawab? Nah, tadi udah lancar. Kan saya bilang tadi kalimatnya aja yang diubah-ubah, yang dibikin kalimat-kalimat yang berbeda di pertanyaannya tadi. Kalau saya tanyakan, setidak-tidaknya ada 3 paket yang terlambat. Jadi ini dulu, X-nya yang dimaksud yang mana? 4 sama 5 bukan, Bu? Kalimat setidak-tidaknya. 0, 1, 2, 3, Bu. Ayo, masih salah. Setidak-tidaknya. Saya bilang tadi apa? Sekurang-kurangnya atau setidak-tidaknya? Setidak-tidaknya, Bu. Nah, setidak-tidaknya berapa tadi? 3 paket yang terlambat. Jadi berapa? Tiganya ikut nggak? Ikut. Berarti 3, 4, dan 5. Oke. Atau 1 dikurang? Yang 0, 1, 2. Ya, 1 dikurang 0, daerah 0, X yang 0, 1, dan 2. Atau saya pakai kalimat yang lain. Maksimal 2 paket yang terlambat. Jadi mana daerah yang dimaksud? 0, 1, 2. Oke. Atau minimal 3 paket yang terlambat. Mana daerah yang dimaksud? 3, 4, 5. Oke. Jadi kalimat-kalimat itu yang harus Anda hati-hati, pahami ya. Yaitu dari kalimat yang ditanyakan, Anda translate ke bahasa matematisnya dulu. Jadi apakah, misalnya nih, maksimal 3 paket yang terlambat, apakah X kurang dari 3 atau X kurang dari sama dengan 3? Atau mungkin pakai kalimat yang lain, paling banyak 3 paket yang terlambat. Ternyata ya sama aja, X kurang dari sama dengan 3. Atau tidak lebih dari 3 paket yang terlambat. Nah, kata-kata yang seperti ini yang kira-kira akan dimunculkan nanti di UTS saya. Ini nomor 2 dari UTS. Kira-kira tentang distribusi peluang teoritis. Oke. Nah, sebelum ke distribusi peluang yang lain, tolong untuk peluang seragam sama peluang binomial ini
pahami, dan terutama di tabelnya tadi, tabel ini dibandingkan dengan tabel asli tadi gimana caranya sehingga menghasilkan nilai tabel ini. Kemudian untuk binomial khususnya hati-hati Anda pahami kalimat-kalimatnya. Ya, yang ditanyakan itu dibolak-balik karena bahasa Indonesia itu sangat kaya ya. Tapi kalau bahasa matematis itu cuma satu. Ini ada maksimal, ada paling banyak, ada tidak lebih dari. Nah, bahasa matematisnya ya cuma gini, kurang dari sama dengan 3. Atau yang ini minimal atau paling sedikit atau tidak kurang dari. Bahasa matematisnya tinggal satu, hanya satu, lebih besar sama dengan 2 dan sebagainya. Oke. Kemudian tadi yang penting nih, ini suka lupa nih, tolong ini dipahami juga bahwa kejadian yang ditanyakanlah yang dianggap atau yang ditetapkan sebagai kejadian yang sukses, jangan kebalik. Jadi yang kejadian ditanyakan itu adalah yang P ya, tinggal Q-nya dicari. Atau kalau yang ketahui ya Q ya P-nya tinggal dicari. Tapi ingat, ini kejadian yang ditanyakan itu yang dimaksud adalah P-nya atau kejadian suksesnya. Sekali lagi, apakah masih ada yang perlu didiskusikan untuk 2 distribusi peluang teoritis ini? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu biar nggak bingung dengan distribusi peluang Poisson yang saya kasih di minggu depan. Karena itu juga pakai tabel, kemudian saya lanjutkan nanti dengan histogram dan satunya lagi apa lupa, ada 3. Baik. Kalau begitu, saya mau absen dulu. Tolong kameranya dinyalakan. Untuk minggu ke-5. Saya mulai dari Aditya. Hadir, Bu. Hadir. Andita. Hadir, Bu. Ani. Hadir tadi. Ani Susela. Aninya udah kemana? Tadi ada sih. Yang jawab tadi Ani. Udah kabur kali. Anindita. Ana. Saya, Bu. Ibu, maaf, Ani hadir, Bu. Tapi saya kepencetnya mau on mic malah kepencet keluar dari Gmeet. Oke. Mana tadi Anindita? Ibu. Oke. Ana. Ada Ana? Ana nggak bisa on kamera, Ana? Astri. Hadir, Bu. Oke. Aulia. Hadir. Oke. Aulia di belakang ada adikmu ya? Background doang, Bu. Berlian. Hadir, Bu. Oke. Daniel. Hadir. Devina.
Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. Dinda, Hadir, Bu. Fairuz, Hadir, Bu. Fatia, Hadir, Bu. Osia, Hadir, Bu. Faiza, Hadir, Bu. Pisa, Hadir, Bu. Inka, Gianti, Hadir, Bu. Muhammad Abian, Hadir, Bu. Muhammad, Hadir, Bu. Mutiara, Hadir, Bu. Nadia, Saya, Bu. mana Nadia? Saya. Nah, Nicholas, Hadir, Bu. mana Nicholas? Nggak ada kameranya. Hadir. Error, Bu, kameranya, Bu. Oh. Nisrina, Hadir, Bu. Novia, Hadir, Bu. Nur Komalasari, Hadir, Bu. Nurul, Hadir, Bu. Pangesti, Hadir, Bu. Nur Putri, Hadir, Bu. Raka, Hadir, Bu. Regina, Hadir, Bu. Rekita, Hadir, Bu. Salma, Hadir, Bu. Septisa, Hadir, Bu. Sulastri, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. Tarisa, Hadir, Bu. Firly, Hadir, Bu. Zenobia, Hadir, Bu. Zulfa. Ada Zulfa? Zulfa nggak masuk? Ada yang tahu infonya? Oh. Oke, ada. Baik, semuanya hadir. Alhamdulillah. Jadi untuk minggu depan berarti ini udah paham. Minggu depan kita masuk ke Poisson dan lain-lain. Tolong tabelnya nanti juga bisa dipelajari dengan tabel yang lain. Berarti kemarin udah distribusi normal, udah ngerti cara bacanya. Hari ini tabel binomial, dan minggu depan insya Allah tabel Poisson. Kita ketemu tatap muka di kelas. Baik, kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, saya rasa cukup materi hari ini. Terima kasih perhatiannya, terima kasih udah masuk ke kelas. Sampai insya Allah sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.